Uhu, uhu. Subscribe, jangan lupa. Oh, hey Sekai, good morning, Lord. Selamat menempuh hidup baru. Baik bagi kalian yang udah beralih menjadi Antek UTBK maupun yang lanjut ke nasional. Jadi, kali ini kita bakal membahas fitness. Baik yang absolut, relatif, maupun yang inklusif. Beserta cara menghitung koefisien seleksinya. Oke. Oh iya, kalau kalian mau request materi untuk video selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Dan tentunya, jangan lupa subscribe plus nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video berfaedah lainnya dari Sensei. Materi fitness ini juga udah pernah Sensei bahas secara singkat di video pembahasan soal OSP Biologi tahun 2017 part kedua. Tepatnya di nomor 33. Video ini juga adalah bagian dari seri khusus di playlist Surga Genetika milik Sensei. Kalian bisa cek di channel Sensei atau klik card di pojok kanan atas untuk cus langsung ke playlistnya. BTW anyway, Sensei juga udah ngebahas soal OSK dan OSP dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Semuanya full dari nomor 1 sampai 50. Silahkan cek di channel Sensei atau klik card di pojok kanan atas untuk melihat playlistnya. Oh iya, link download soal, kunci jawaban, link ebook gratis, dan link grup Telegram ada di deskripsi video ini ya. Share juga video ini ke antek-antek KSN lainnya melalui grup belajar ataupun grup pelatihan kalian. Karena Sensei pengen banget punya banyak murid dari daerah-daerah terujung Indonesia, seperti Papua dan lain-lain. Alright, now let's go kita bahas fitness rinci mungkin. Duar. Nah, ini adalah soal OSP 2017 nomor 33 ya. Jadi sebelum ini Sensei bakal membahas dulu bersama kalian apa itu fitness, ya. Jadi, apa itu fitness? Fitness adalah seberapa besar kemampuan suatu individu atau kelompok untuk meneruskan gennya ke generasi selanjutnya. Ya, dicatat, ayo. Nah, fitness itu terbagi dua, ada fitness individu dan ada fitness kelompok. Tapi fitness kelompok nanti kita bahas ya. Di fitness individu itu juga terbagi dua, ya. Jadi, ini adalah tipe individu dan tidak sedarah, bisa dibilang tidak sedarah atau tidak memiliki kekerabatan yang dekat, ya. Misalnya tidak memiliki kekerabatan yang dekat. Contohnya di sini ada Mamang Garox, dan juga Sensei. Set. Nah, jadi di sini kita bakal melihat yang pertama ada absolute fitness, yang kedua itu ada relatif fitness, dan yang ketiga itu ada koefisien seleksi. Nah, kita bisa melihat ini tiga kompartemen ini di fitness individu yang tidak sedarah. Pertama, misalnya Mamang Garox adalah orang yang segar, bugar, sehat, dan perkasa. Jadi Mamang Garox ini memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa, tidak mengalami masalah apapun ya. Dan kita manusia adalah predator puncak, ya. Sehingga dia kemungkinan besar akan hidup sampai masa usia kawin, ya. Jadi absolute fitness itu adalah seberapa besar
kemungkinan dia bertahan hidup sampai masa kematangan reproduksi ya. Jadi seberapa besar dia bisa bertahan sampai dewasa dikali, ini I-nya kejauhan ya. Set. Dikali dengan berapa jumlah anak yang bisa dia produksi. Salah tulis sensei. Set. Offspring ya. Ini adalah anakan. Jadi seberapa persen dia bertahan, seberapa persen kemungkinan dia bertahan sampai usia kawin dikali seberapa banyak anaknya ya. Misalnya yang Mamang Garox dulu deh. Mamang Garox, dia itu survival rate-nya itu 1 ya, atau 100%. 100% itu kan 1. Nah, dikali berapa anak yang kemungkinan dihasilkan oleh Mamang Garox. Karena dia ini sehat, kuat, dan perkasa, jadi kita anggap aja anaknya itu ada 3 ya. Misalnya Mamang Garox punya 3 anak, jadi dia 1 dikali 3. Set. Hasilnya adalah 3. Jadi, absolute fitness Mamang Garox adalah 3. Sementara Sensei itu misalnya penyakit ya, ada penyakit bawaan. Tapi jangan didoain ya. Ini cuma seandainya ya, misalnya, contohnya. Jadi Sensei itu misalnya memiliki penyakit bawaan yang membuat Sensei itu 50-50 kemungkinannya mati muda. Jadi kemungkinan Sensei hidup sampai dewasa itu hanya 50%, alias 0,5. Dikali berapa anakannya, karena Sensei ada penyakit ya. Jadi Sensei itu kemungkinan hanya punya 1 anak nantinya. Jadi kali 1. Hasilnya adalah 0,5. Jadi di sini absolute fitness-nya Sensei adalah 0,5. Lalu, seperti layaknya manusia yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga, di fitness kita juga dibanding-bandingkan dengan tetangga. Ya, jadi di sini Sensei dibanding-bandingkan dengan Mamang Garox yang sehat, kuat, dan perkasa, tidak seperti Sensei yang banyak penyakit. Jadi di sini rumusnya adalah absolute fitness dibagi angka terbesar ya. Angka terbesar absolute fitness. Nah, jadi set. Misalnya Mamang Garox ya. Mamang Garox itu memiliki absolute fitness 3 per. Angka terbesar absolute fitness-nya berapa? Di sini ada 3 dan 0,5. Mana yang lebih besar? Tentu 3. Jadi penyebutnya kita pakai yang 3. Ya. Hasilnya adalah 1. Sementara Sensei, berapa absolute fitness-nya Sensei? 0,5. Dibagi angka terbesar 3 ya. Angka terbesar adalah 3. Itu adalah 0,166666. Jadi di sini fungsi relative fitness itu adalah menunjukkan mana individu yang normal, mana individu yang berpenyakit ya. Jadi di sini dia 1 nilai absolute relative fitness dari Mamang Garox. Jadi di sini menunjukkan bahwa Mamang Garox itu adalah individu paling optimal, paling sehat di antara spesies manusia. Jadi dia itu relative fitness-nya 1 ya. Sementara Sensei kan ada penyakit ya. Jadi relative fitness-nya Sensei itu cuma 0,16 gitu. Jadi Sensei itu ada masalah lah di sini, ya. Jadi yang berikutnya bisa kita hitung. Oh ya, ini relative fitness ini BTW skalanya. Ya, dia punya skala itu 0 sampai 1. Kalian bisa lihat di sini yang paling besar itu 1, yang paling kecil itu 0. Ya, kalau misalnya Sensei ini 0 relative fitness-nya, berarti Sensei nggak bisa punya anak. Gitu ya. Tapi karena Sensei masih bisa punya anak, jadi Sensei punya 0,16 lah relative fitness-nya. Sekarang adalah koefisien seleksi. Namanya juga udah seleksi, ya. Jadi rumusnya adalah 1 dikurang relative fitness, ya. Misalnya Mamang Garox. Itu adalah 1 dikurang relative fitness-nya berapa? 1. Sama dengan 0. Sementara Sensei itu adalah 1 dikurang 0,16. Alias 0,84. Jadi di sini namanya juga seleksi ya kan. Jadi Mamang Garox itu nggak diseleksi ya. Dia nggak diseleksi 0 nih. Karena dia udah yang paling bugar, paling sehat, paling perkasa gitu. Jadi dia itu yang
tidak diseleksi alam. Dia lanjut aja keturunannya. Sementara sensei itu diseleksi sebesar 0,84. Jadi sensei itu diseleksi sama alam. Karena sensei tidak bermutu ya. Ingat ya, alam itu menseleksi individu-individu yang tidak bermutu. Jadi sensei diseleksi di sini. Gitu, oke? Jadi di sini kita bisa lihat apa aja yang bisa kita hitung dari fitness individu tidak sedarah, ya. Nah, sekarang kita bakal cari individu tapi yang sedarah. Contohnya, ini adalah sensei tetap ya. Ini misalnya kakaknya sensei. Kakaknya sensei. Dan dia itu jauh lebih bugar dari Mamang Garox. Dia kemungkinan bisa punya 4 anak. Ya, jadi dia lebih subur daripada Mamang Garox. Nah, di sini kita bisa melihat direct fitness, indirect fitness, dan inclusive fitness. Ya, ada 3. Nah, di sini direct fitness bisa kita umpamakan juga ya. Ini mirip banget dengan absolute fitness. Ya, ini mirip banget sih. Nah, gitu. Bedanya yang direct fitness ini untuk individu yang sedarah, gitu ya. Misalnya, pertama rumus direct fitness ya. Rumus direct fitness itu sama dengan absolute fitness. Itu adalah seberapa persen kita kemungkinan bertahan hidup dikali berapa jumlah anakan. Nah, di sini misalnya kakaknya sensei ya. Dia kan sehat nih walafiat, jadi 1 ya kemungkinan dia bertahan hidup sampai dewasa. 100% dia bakal hidup sampai dewasa gitu ya. Kita kesampingkan faktor-faktor yang di luar kendali gitu ya. Dikali jumlah offspring, dia punya 4 anak ya. Kemungkinan dia punya 4 anak. Jadi dia punya 4 direct fitness. Sementara sensei itu adalah tadi 0,5 ya, karena sensei ada penyakit. 50% sensei nggak mungkin mati muda 50% ya. Jadi 0,5 dikali 1 anakan sensei. Kemungkinan anak sensei. Jadi itu adalah 0,5 direct fitness. Sekarang indirect fitness. Indirect fitness itu adalah rumusnya ya. Rumusnya itu R. R ini adalah relatedness atau hubungan kekerabatan ya. Hubungan kekerabatan dikali jumlah offspring dari kerabat ya. Jadi ini adalah anakan dari kerabat kita. Misalnya di sini kakak sensei. Kerabatnya kakak sensei siapa? Ya sensei, gitu kan. Ngomong-ngomong berapa kekerabatan kami ya? Kekerabatan itu bisa dihitung. Jadi kayak mana ya sensei nulisnya di mana? Di sini aja ya. Misalnya di sini ada ayahnya sensei. Di sini ada ibunya sensei. Tentu mereka menikah dan punya 2 orang anak, yaitu sensei dan kakaknya sensei. Nah, di sini kita bisa lihat sensei dan ayah itu punya hubungan setengah ya. Kenapa setengah? Karena kan ayah itu nyumbang cuma setengah gen ke sensei. Setengahnya lagi kan dari ibu. Makanya hubungannya setengah. Hubungan ayah sensei ke kakak sensei itu juga setengah ya. Contohnya apa? Contohnya itu kromosom X ya. Dia kan hanya ngasih kromosom X ke kakaknya sensei. Yang Y-nya dia nggak ngasih. Jadi dia hanya ngasih setengah gitu. Dari total kromosom. Sekarang, sensei ke ibu. Sensei ke ibu hubungannya berapa? Setengah juga dong. Dan ibu ke kakak hubungannya juga setengah. Ya. Jadi, cara mencari relatedness itu adalah dari pihak ibu dulu ya. Dari pihak ibu atau ayah suka hati deng. Dari pihak ayah dulu deh. Ini setengah dikali setengah ya. Ada 2 garis, garis 1 ini setengah. Jadi setengah dikali setengah dari pihak ayah ditambah dari pihak ibu. Ini ada setengah ya. Dan setengah. Jadi sama-sama setengah-setengah. Setengah dikali setengah. Hasilnya adalah 1/4 ditambah 1/4 alias 2/4 ya. Sama dengan setengah ya. Jadi R kami itu adalah setengah. Gitu ya. Kita bisa dapatkan di sini R-nya adalah setengah. Catat ya, saya hapus nih. Set. Nah,
Jadi R-nya itu adalah setengah antara sensei dan kakak sensei itu berkerabat. Hubungan kami itu adalah setengah. Gitu. Jadi kakak sensei ini setengah kemungkinannya mengandung gennya sensei. Sensei juga gitu, setengah kemungkinan sensei mengandung gen yang sama dengan kakak sensei. Gitu maksudnya. Karena kami kan hubungan darah, sama-sama punya orang tua yang sama gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu R-nya. Jadi kita kalikan. 1 dikali anakan kerabat ya. Ini kan kakaknya sensei. Jadi kerabatnya adalah sensei. Anakannya sensei berapa? 1 ya. 1. Jadi hasilnya, ini kok 1? Ini setengah. R-nya kan setengah. Sensei salah tulis. Setengah. Dikali 1. Hasilnya adalah 0,5 ya. Sementara sensei, hubungan relatedness-nya itu dengan kakak sensei adalah setengah ya, sama. Dikali anakan kerabat. Nah, anakan kerabatnya sensei siapa? Kakaknya sensei dong. Anaknya 4, jadi dikali 4. Hasilnya adalah 2. Jadi, indirect ya, tidak langsung ya. Indirect itu tidak langsung, makanya kita memakai anakan dari kerabat kita. Makanya bukan anakan kita sendiri. Ini kan anakan kita sendiri. Ini adalah anakan kerabat kita. Makanya namanya indirect, tidak langsung. Nah, jadi kakak sensei punya setengah keuntungan dari sensei. Sementara sensei punya 2 keuntungan dari kakaknya sensei, gitu. Ya. Jadi karena berkerabat dekat, kami saling memberikan keuntungan satu sama lain, gitu ya. Sekarang inclusive fitness. Inclusive fitness itu adalah total dari direct fitness ditambah indirect fitness. Ini ditambah ini. Ya. Untuk kakaknya sensei, 4 ditambah 0,5. Jadi dia punya 4,5 inclusive fitness. Atau bisa kita bilang fitness total. Ya, ini total fitness. Total keuntungan. Total besar gen yang diteruskan gitu ya. Total proporsi, bukan proporsi. Total besar gen yang diteruskan. Ya, gitulah kira-kira. Nah, sementara sensei itu adalah 0,5 ditambah 2, itu 2,5. Tentu dong, total fitnessnya kakak sensei lebih tinggi, karena kan dia subur, anaknya banyak. Sensei kan sedikit gitu. Nah, jadi sini kita bisa lihat total inclusive fitness. Total fitness atau inclusive fitness. Ya, begitu. Sekarang, ada kejadian unik ya. Kejadian unik di dalam fitness individu sedarah. Tadi kita tahu fitnessnya sensei itu adalah 2,5. Ya, kita tulis ulang aja. Jadi sensei punya inclusive fitness ya. Ini inclusive fitness. Tadi itu adalah gabungan antara direct dan indirect ya. Direct fitness ditambah indirect fitness. Tadi adalah 0,5 ditambah 2. 2,5 tadi ya. Nah, di sini misalnya ada kejadian kami berdua diculik ya. Misalnya aja. Jadi kami berdua itu diculik dan salah satu di antara kami itu harus mati. Ya, memang serem sih, tapi kita mau belajar genetika ya kan. Jadi, salah satu harus mati. Mana yang lebih baik mati? Sensei atau kakaknya sensei? Begitu. Nah, di sini direct fitness ini kan dari sensei langsung ya. Dari sensei. Yang indirect ini kan dari kakaknya sensei. Ya. Jadi, kalau sensei yang mati, berarti 0,5-nya hilang. Tinggal 2. Ya. Kalau misalnya sensei mati, 0,5-nya hilang dong, ya kan, dari sensei hilang. Tinggal 2. Jadi, inclusive fitness-nya sensei itu 2. Kalau sensei mati. Tapi kalau kakaknya sensei yang dibunuh, jadi 2-nya yang menghilang, ya kan? 2-nya yang menghilang, tinggal 0,5. Mana yang lebih untung untuk sensei? 2 atau 0,5? Ini sama ya, dua-dua ini adalah inclusive fitness-nya sensei. Bedanya ini dari sensei pribadi, ini keuntungan nggak langsung dari kakaknya. Salah jelasin sensei. 2, 0,5. Ini adalah kedua ini adalah inclusive fitness-nya sensei. Bedanya
Yang ini itu berasal dari sensei sendiri. Yang ini berasal tidak langsung, ya, keuntungan tidak langsung dari kakaknya sensei. Kenapa? Karena kami masih memiliki hubungan darah, masih memiliki gen yang cukup mirip gitu. Jadi sensei mendapatkan keuntungan, gen sensei diteruskan melalui kakak sensei gitu, ya. 2 nilainya. Jadi kalau sensei yang mati, sensei mendapat 2 total inclusive fitness. Kalau kakak sensei yang mati, sensei cuma mendapat setengah inclusive fitness. Tentu kita bakal memilih yang 2, ya. 2 gen, 2 skala gen yang akan diteruskan gennya sensei dari kakak sensei. Begitu. Jadi sensei bakal memilih bunuh diri daripada kakak sensei yang terbunuh, ya. Sehingga keuntungannya sensei itu lebih besar, ya. Gennya sensei itu lebih banyak diteruskan, 2 diteruskan gennya sensei. Walaupun secara tidak langsung. Gitu ya. Nah, ini adalah kejadian yang kita sebut dengan Hamilton's Rule. Itu terjadi ketika direct fitness lebih kebalik. Ketika indirect fitness lebih besar dari direct fitness. Ya. Jadi, kalau indirect fitness kita lebih besar daripada direct fitness, maka kita akan memilih mengorbankan diri. Ini adalah teori berkorban. Ya, teori berkorban. Jadi, kalau lebih besar indirect fitness daripada direct fitness, kita bakal memilih berkorban demi keuntungan yang lebih besar. Begitu ya, itu adalah Hamilton's Rule. Rumusnya ada, rumusnya itu R dikali B lebih besar dari C. Jadi ini adalah kerugian, ini adalah keuntungan tidak langsung, bukan keuntungan tidak langsung. Ini maksudnya anakan dari saudara kita yang kita selamatkan, dan ini adalah hubungan darah kita. Sama aja sih dengan ini adalah rumus ini. Inilah rumus ini, gitu. Misalnya tadi kekerabatan kami setengah, ya kan? Di sini deh, setengah dikali B, anakan kakaknya sensei. Anakan kerabat kita, kali 4. Ya. Lalu di sini adalah kerugian yang sensei terima kalau sensei mati. Ya, C ini adalah kerugian. Kalau sensei mati, sensei rugi 1, ya kan? 1 anak sensei rugi. Karena kalau sensei mati, sensei nggak bakal punya anak. Sementara sensei kemungkinan punya 1 anak, ya. Jadi sensei rugi 1 anak. Hasilnya adalah 2 ini ya. Hasilnya 2. Ini 1. Lebih besar kan? Karena lebih besar, maka kita akan berkorban. Tapi kalau misalnya dengan cucu sensei ya. Cucu sensei misalnya. Sensei dan cucu sensei. Hubungan kita dan cucu itu adalah 1/4. Ya. Hubungan kita dan cucu itu adalah 1/4. Kalau kalian mau hitung boleh, tapi sensei udah hafal saking seringnya gitu ya. Jadi, kalau misalnya dengan cucu, ini bakal jadi 1. Apakah 1 lebih besar dari 1? Tidak. Ya. Ini sama dengan. Jadi kita nggak bakal berkorban, ya. Terserah pembunuhnya, mau bunuh kita atau bunuh cucu kita, suka hati dialah. Karena sama aja gitu, keuntungannya 1, ya, sama aja. Kalau sama cucu ya, bukan sama kakak gitu. Ya. Kejam sih, secara biologis itu kejam gitu ya. Jadi, itu adalah teori dari Hamilton's Rule. Oke? Set. Nah, sekarang kita bisa ke soal aja langsung. Duar. Nah, di sini pernyataan yang menyangkut fitness itu adalah pernyataan yang B. Ya, tadi ada koefisien seleksi ya. Nah, bedanya ini adalah di kelompok, ya. Pada satu spesies belalang di Vietnam, warna coklat dominan terhadap hijau. Coklat dominan terhadap hijau. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perubahan frekuensi alel di padang rumput dan hutan. Sampel yang berasal dari hutan menunjukkan alel dominan resesif yang sama, ya. Jadi dari hutan itu alel dominannya kan C. C itu sama, berarti 0,5, yang hanya juga 0,5, ya. Karena tadi katanya alel dominan resesif sama di hutan. Sedangkan pada padang rumput ya, pada padang rumput itu alel dominannya 0,4. Jadi C adalah 0,4 dan H udah pasti 0,6 ya. Karena totalnya harus 1.
Setelah satu generasi, peneliti kembali dan mengambil sampel belalang. 100 ya, 100. Dari 100 sampel yang dari hutan ya, ini adalah G2 ya, ini G1. Generasi 1, generasi 2. Di generasi 2 di hutan, itu ada 23 belalang hijau ya. Hijau itu genotipnya apa? H kecil, H kecil. Ya kan nih hijau, itu 23 ekor. Karena kan ini dominan nih, jadi CC itu coklat, CH itu coklat, karena kan C-nya dominan. HH itu hijau. Ya, jadi kalau katanya hijau itu ada 23 ekor, berarti H kecil yang 23 ekor. Berarti yang coklat ya, yang coklat itu CC dan CH itu ada 77 ekor. Kan totalnya 100. Nah, kalau di padang rumput ya, kalau di padang rumput, itu hijau dan coklat sama ya. Berarti yang hijau itu 50 ekor, yang coklat itu 50 ekor. Gitu. Nah, sekarang koefisien seleksi pada populasi hutan. Sebelum ke koefisien seleksi, kita tahu kita harus mencari absolute fitness duluan, ya kan? Absolute fitness dulu dong. Bedanya ini bukan di individu, ini di kelompok ya. Karena banyak ya, bukan satu ekor doang, tapi ada banyak ekornya. Nah, ini kan katanya di hutan nih, di hutan. Jadi yang di padang rumput kita hapus aja. Ya kan? Kan ini datanya hanya di hutan. Di rumput kita hapus aja. Set. 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 Nah, udah kita hapus. Sekarang kita bakal nyari di hutan ini kan ada dua ya, ada yang coklat dan ada yang hijau. Sekarang di G2 kita udah tahu ekornya, jumlah ekornya. Sementara di G1 kita belum tahu ya. Jadi jumlah ekornya gampang mau nyarinya. Itu adalah 0,5 dikali. Oh, sabar. Sensei lupa buat CC ya. Ini untuk C besar. Atau CC sama aja ya, CC. Itu 0,5 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,25 ya. 0,25 di sini. Nah, sementara yang CH berapa CH? Ini kan coklat juga nih. Itu adalah 0,5 dikali hanya berapa? Hanya juga 0,5 ya. 0,5 dikali setengah. Ya, setengah itu 0,5 juga. Kenapa dikali setengah? Karena dia heterozigot. Kalau homozigot nggak usah dikali setengah. Tapi kalau heterozigot itu kita kali lagi setengah ya. Ini dia. Nah, sekarang Sensei hitung bentar ya. Oh, pantas ada yang aneh. Sensei salah rumus ya. Ini bukan dikali setengah. Salah. Sorry ya. Nah, kalau dia heterozigot itu dikali 2. Kok setengah? Salah Sensei. Dikali 2 kalau dia heterozigot. Kalau dia homozigot ya langsung aja ya. Nah, sekarang di sini bisa kita hitung 0,5 kali 0,5 dikali 2 itu adalah 0,5 ya kan? 0,5. Nah, totalnya 0,25 ditambah 0,5. Ya, ini agak kecil tapi kalian bisa lihat lah ya. 0,25 ditambah 0,5 sama dengan 0,75. Ya. Kita anggap aja 100 ekor ya. 100 ekor sama dengan yang tadi. Jadi dikali 100 ekor dikali 100 sama dengan 75 ekor. Ya. Yang coklat. Sekarang yang hijau, kan cuma H kecil doang. H kecilnya 0,5, H kecilnya juga 0,5. Dikali nggak dikali 2 dong karena ini kan ini kan homozigot. Jadi nggak usah dikali 2. Set. Ini adalah 0,25. Ya. 0,25 kan dia cuma satu nih, cuma H kecil. Ya udah langsung dikali aja 100. 0,25 dikali 100 sama dengan biar sama ya. Sama dengan 25 ekor. Gitu. Ya. Kita udah tahu sekarang yang hijau udah 25 ekor, yang coklat itu 75 ekor. Sekarang saya hapus ya. Set. Nah, ini kan tadi yang kita hapus aja set. Ini yang coklat
Ini yang hijau. Nah, sekarang cara mencari absolute fitness itu di populasi caranya adalah generasi kedua, ya, jumlah generasi kedua dibagi jumlah generasi pertama. Ya, ini kan generasi pertama, ini generasi pertama gitu. Nah, di sini terbagi dua, ya. Ada yang coklat dan ada yang hijau, ya kan? Ada dua nih. Yang coklat, berapa G2-nya? G2 yang coklat itu nih ya, G2 coklat 77 ekor. 77 per G1 coklat mana? Nih ya, G1 coklat ini 75 ekor. Berapa? Hasilnya adalah 1,03. Sekarang yang hijau itu G2-nya berapa? G2 hijau 23 ekor. Per G1 hijau mana? Ini G1 hijau ya, 25 ekor. Itu berapa? Itu adalah 0,92. Nah, udah dapet ya. Ini baru absolute fitness. Sekarang kita bakal mencari relative fitness. Relative fitness. Ini kok AB sih? AF ya, absolute fitness. Kok malah AB? Nah, relative fitness seperti yang kita tahu ya, itu adalah absolute fitness dibagi angka terbesar absolute fitness. Ya, ini rumusnya sama. Yang beda itu yang sama individu hanya di absolute fitness. Kalau di relative fitness itu sama ya. Rumusnya sama. Jadi, absolute fitness-nya berapa? Ini ada terbagi dua juga ya. Ini yang coklat dan yang hijau. Nah, yang coklat, AF-nya berapa? AF-nya 1,03. Dibagi, yang angka terbesar, mana yang besar? Ini dong ya, 1,03. Yang ini yang hijau, AF-nya berapa? 0,92. Dibagi, angka terbesarnya. Ini kok AB lagi ya? Sensei kenapa ya AF tuh suka nulis AB? Aduh, angka terbesar itu 1,03 ya. Nah, jadi yang coklat absolute fitness-nya itu adalah 1 ya, udah pasti dong, 1. Sementara yang ini, yang hijau, absolute fitness-nya, relative fitness-nya itu adalah 0,89. Di sini kita bisa lihat bahwa yang coklat itu normal. Sementara yang hijau itu ada gangguan, makanya dia nggak 1 relative fitness-nya. Ya kan? Sekarang, kita baru mencari koefisien seleksi. Nah, kita cari dong. Ya, gampang ya. Kalau yang, kan kebagi dua nih, yang coklat dan yang hijau. Berapa koefisien seleksi yang coklat? Ingat ya rumusnya. 1 dikurang RF. Jadi 1 dikurang 1 ya, ini RF-nya 1. 0. Jadi dia nggak diseleksi ya. Dia nggak diseleksi yang coklat. Sementara yang hijau itu 1 dikurang 0,89 itu adalah 0,11. Jadi dia terseleksi ya. Yang hijau yang terseleksi. Jadi kita lihat yang hijau ya. Karena yang coklat nggak ada koefisien seleksinya. Jadi yang hijau dia terseleksi sebesar 0,11. Jadi bukan 0,3 ya. Yang benar itu adalah 0,11. Begitu cara mencarinya. Oke, sudah jelas ya? Nice. Omedetou gozaimasu. Karena kalian telah menguasai fitness. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. BTW, kalau antek-antek sekalian mau bertanya ke Sensei, bisa DM di Twitter atau Instagram Sensei ya. Link ada di deskripsi. Sayonara, arigato, goodbye, otsusenku. Sore dewa, mari kita ngesim dahulu. Kandi, 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 kandi.